Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita mengisi waktu dengan thalabul ilmi, yaitu menambah pemahaman kita tentang agama, yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala ibadah puasa kita lebih sempurna dari sisinya. Jamaah rahimani rahimakumullah, tema yang minta, mungkin ya kita katakan diminta, dari pembahasan kita di siang hari ini, kita akan mempelajari bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengisi harinya dari mulai tidur sampai tidur lagi. Dan kami akan sampaikan, karena memang kalau kita bicara sirah nabawiyah, kalau kita bicara perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat panjang. Bahkan sampai-sampai ada buku sirah itu cukup tebal ya, karya Syekh Mubarakfuri, Sofir Rahman Mubarakfuri. Ini bukan orang Arab ya, orang India, tapi juara dunia penulisan sirah nabawiyah. Baik para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama kita akan berbicara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling terbaik bagi umat manusia. Bahkan diakui ataupun tidak, sampai-sampai sebagian orang di luar Islam, mereka ketika mengemukakan kejujuran mereka, siapa manusia paling sempurna dalam keteladanan, maka mereka menjadikan urutan pertamanya ada pada diri Nabi SAW. Ini kalau mereka jujur ya, dari mulai, bukan hanya dari mulai ibadah saja, tapi dari mulai bagaimana menata hidupnya, bagaimana bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana bertetangga, bagaimana bersosial, bagaimana berkasih sayang, bagaimana bertoleransi, maka kesempurnaan ada pada diri Nabi SAW. Dan Allah sudah mengatakan ya, di dalam Al-Quranul Karim, dalam beberapa ayat, diantaranya di dalam surah Al-Mumtahanah, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik. Tapi ingat para jemaah sekalian, kita jangan terpotong sampai penggalan ayat tersebut saja. Karena memang Nabi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut dengan kalimat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran dalam ayat lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, dan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Makanya kalau orang ingin menjadi teladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya 3. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga adalah orang yang banyak mengingat Allah. Kalau orang nggak mengingat Allah, kalau orang tidak beriman kepada Allah, kalau orang tidak menjadikan timbangan kebaikan itu adalah hari akhir, maka dia tidak akan menjadikan suri tauladan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita dapatkan ini di kebanyakan orang awam dari kalangan kaum muslimin, mereka menjadikan sosok-sosok lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Contohnya apa? Oh, dia menjadikan patokan tolak ukurnya siapa? Oh, ini crazy rich fulan, konglomerat fulan. Wah, saya jadikan tolak ukur seperti itu.
Subhanallah. Ya padahal semuanya keteladanan yang terbaik hanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, misalnya kita bicara, terus bagaimana kita ingin sukses dunia? Apakah kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau kita bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun memang kalau dikatakan beliau kaya, tapi miskin. Kalau dikatakan beliau miskin, tapi kaya. Mungkin bingung ya, dikatakan miskin tapi kaya, dikatakan kaya tapi miskin. Kenapa? Karena memang apa yang ada pada Rasulullah SAW beliau jadikan semuanya untuk akhirat. Makanya keteladanan yang terbaik yang ada pada beliau. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, apa yang beliau lakukan di waktu subuh setelah beliau SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Terutama ini kita bicara ketika di masa Nabi SAW sudah pindah, sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai kemudian beliau dipilihkan Allah untuk wafat di sana. Maka beliau sholat subuh berjamaah dengan para sahabat yang menjadi seorang imam. Nah, apa yang beliau lakukan setelah sholat subuh? Maka beliau menetap di tempat duduknya, di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Nah, di sini saya ingin bahas sekilas dulu para jamaah ya. Bagaimana tentang hukum sholat apa namanya? Syuruk. Ini ada khilaf di antara para ulama. Karena hadis yang sahih yang tidak diperselisihkan oleh para ulama adalah Nabi setelah sholat subuh duduk sampai terbit matahari. Adapun sholat setelah terbitnya itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya kalau saya ya mungkin sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, saya condong kepada pendapat yang mensahihkan adanya sholat syuruk. Tapi mohon maaf, saya menyampaikan, sekarang saya tidak condong kepada pendapat itu. Jadi nggak sholat syuruk lagi. Tapi bukan berarti saya melarang orang mengambil pendapat yang melakukan sholat syuruk. Nah, kenapa? Karena sholat syuruk itu yang dinamakan dengan sholat di awal waktu duha, memang dikhilafkan oleh para ulama terkait dengan keutamaannya haji dan umroh secara sempurna kan begitu ya? Pernah dengar ya? Siapa yang sholat berjamaah di masjid sholat subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia menunggu sejenak sampai diizinkannya sholat, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Itu redaksi hadisnya. Nah, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Tapi istilahkan itu pilihan. Dan kalaupun dikerjakan, maka ingat, niatkan itu sholat duha. Dapat atau tidak dapat keutamaannya itu kembali kepada Allah, karena memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana di hadis riwayat Muslim, Nabi duduk di tempat sampai terbit matahari, dan itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau SAW melaksanakan sholat duha. Nah, kalau kita membaca keterangan hadis tentang sholat duha, saya ingin tanya para jemaah, sholat duha itu yang terbaik kapan waktunya? Di awal atau di akhir? Justru di akhir. Jadi gini ya, kaidahnya secara umum ibadah itu secara umum yang terbaik adalah disegerakan. Tapi kita harus lihat redaksi-redaksi yang menunjukkan justru ada ibadah yang kalau diakhirkan lebih baik. Contohnya apa? Sholat duha. Kan lagi ngantuk-ngantuknya tuh 10:30 tuh, menuju jam 1 begini kan. Ya. Nah, di surah kata Nabi SAW, salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang taubat kepada Allah ketika anak unta sudah mulai beranjak karena kepanasan. Jadi terik matahari sudah mulai panas, anak unta yang tadi menetap dia pindah. Nah, itu ya sekitar jam 10, setengah 11, jam 11. Sekitar itu. Ya, bukan di awal. Tapi intinya waktunya, rentang waktunya cukup panjang. Dari mulai terbitnya matahari sekitar, kalau terbit matahari itu ingat ya, karena banyak kesalahan di tengah masyarakat kita, apalagi kalau sudah menggunakan ini ya. Di sini nggak ada ya. Biasanya setelah subuh itu ada syuruk tulisannya. Itu syuruk, ingat ya. Kalau settingan syuruk biasanya umumnya itu waktu terbit matahari, bukan waktu sholat syuruk. Kenapa? Karena waktu sholat syuruk adalah sekitar 10-15 menit dari waktu terbitnya matahari. Kalau bahasa hadisnya
sampai menunggu matahari meninggi setinggi tombak. Jadi artinya ada jeda waktu antara syuruk sampai diizinkannya sholat duha. Ya, jadi waktunya panjang. Dan kapan berakhir sholat duha? Ya kalau kita pakai jam mungkin sekitar 7 menit, 10 menit sebelum zuhur. Artinya kalau sudah 2 menit sebelum zuhur jangan. Ya kalau 2 menit sebelum zuhur, oh ini masih ada 2 menit anak sholat. Jangan. Kenapa? Karena waktu itu termasuk waktu terlarangnya sholat. Jadi ketika matahari tepat berada di tengah, itu justru waktu terlarangnya sholat. Makanya sholat zuhur kapan dilaksanakan? Ketika matahari itu sudah condong, sudah bergeser ke arah barat. Itu waktu sholat zuhur. Bisa dipahami ya? Jadi hati-hati dengan waktu-waktu terlarang sholat. Di antaranya sebelum zuhur, ba'da subuh, itu terlarang waktu sholat. Ba'da asar, terlarang waktu sholat. Baik, jadi Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Muslim, kana yusalliha 4 rakaat. Nabi biasa salat duha 4 rakaat. Walaupun kata para ulama minimalnya 2 rakaat. Tapi Nabi biasa 4 rakaat au yazid, atau bahkan terkadang lebih. Jadi minimalnya 2. Ada sebagian ulama khilaf tentang maksimalnya, ada yang 4, ada yang 8, ada yang bebas dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW, karena Nabi bukan sebagaimana karyawan Wika ya. Nabi nggak berangkat ke kantor atau datang jadi owner nanda tangan, enggak. Nabi kembali ke rumahnya. Ini kita bicara keumuman, karena kalau rinci panjang sekali, kita harus bertahun-tahun baca sejarah itu. Maka Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Nah ini mohon maaf ya, ini pembelaan untuk para wanita ini. Ya kita berpihak di kaumnya wanita sekarang. Nabi biasa melayani diri sendiri kalau urusan rumah tangga. Artinya apa? Nyuci, ngepel, cuci piring. Itu sering Nabi SAW lakukan di rumahnya. Walaupun kita tidak katakan, oh ini kewajiban suami bukan kewajiban istri. Tidak juga. Istri memang tidak kita katakan juga kewajibannya adalah mengurus rumah tangga, kerapihan, kebersihan rumah, tidak. Tapi Nabi SAW di sini kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau itu punya pekerjaan, profesi, sibuk mengurus urusan rumahnya. Ya, bahkan disebutkan secara rinci di sini cuci pakaian dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu seorang pemimpin dunia loh, Pak. Bukan seorang presiden yang mengatur satu negara saja, tapi pemimpin dunia yang mengurus bagaimana kemaslahatan umat. Apa yang sedang dikeluhkan oleh umat, oleh para sahabatnya, apa masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rumah tangga dan seterusnya. Tapi beliau masih sibuk dengan urusan pekerjaan rumah tangganya. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, ya halib syatahu, bahkan beliau seringkali memeras susu dari kambingnya sendiri. Ya. Wa yarqa' thawbahu, merapikan pakaiannya, wa yakhdimu nafsahu, kemudian melayani dirinya sendiri, makan ngambil sendiri dan seterusnya. Ya, ini yang dilakukan Nabi SAW. Nah, apabila datang waktu salat zuhur, ya maka Nabi SAW salat dengan para sahabat. Nah, kita perlu garis bawahi. Lantas mana qobliyah ba'diyahnya? Ingat para jamaah, sebaik-baik salat kata Nabi, inna afdalas salati fil baiti illal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali salat wajib. Jadi kalau sekarang kita nggak mungkin ya, pulang dulu ke rumah, balik lagi udah jam 2 ya. Atau ba'diyahnya nanti di rumah. Tapi selama mungkin mampu kita melaksanakan salat sunnah di rumah Pak. Maaf ya, saya sering dapatkan jamaah itu sudah disampaikan begini, qobliyahnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Banyak yang kemudian alasan gini, Ustaz, saya kalau qobliyah di rumah, saya jadi masbuk, ya atau tidak? Apalagi yang jeda iqamahnya sebentar. Maka kita katakan, sekarang apa alasan antum sholat ba'diyah di masjid? Apa alasannya? Nggak ada, masuk di rumah nggak ada. Maka kalau memang kita nggak mampu melaksanakan yang qobliyahnya di rumah, karena harus di masjid khawatir tadi jadi masbuk, maka yang ba'diyahnya. Karena lihat Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, salat akan di rumah kalian. Jadi benar, salatnya laki-laki di rumah itu benar, tapi salat sunnah yang wajib adalah di masjid, ya. Salat-salat yang wajib di masjid. Maka itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau salat-salat sunnah di rumahnya, kemudian beliau keluar untuk kemudian mendengar iqamah dikumandangkan, dan beliau berjamaah salat
yang wajib bersama para sahabatnya di masjid. Baik, lantas apa yang dilakukan setelah sholat zuhur? Nah, biasanya makanya Nabi riwayat-riwayat yang ada kalau setelah sholat menghadap para sahabatnya. Kenapa? Karena biasanya memang Nabi sering memperingatkan para sahabatnya. Jadi ibaratnya kayak ada kultum lah. Tapi itu tidak sering ya, artinya itu dilakukan oleh Nabi SAW, mendengar curhatan para sahabat, ngobrol dengan para sahabat, memberi nasihat para sahabat. Ya sebagaimana hari ini misalnya. Ya sebagaimana hari ini kita memberikan peringatan, nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Baik, kemudian kami ingin bahas sedikit tentang istirahat Nabi di waktu siang. Ada khilaf di antara para ulama yang disebut dengan qailulah. Pernah dengar kalimatnya? Qailulah. Qailulah itu tidur sejenak di waktu siang. Khilaf di antara para ulama. Kapan qailulah? Sebagian ulama mengatakan sebelum zuhur. Sebagian ulama mengatakan setelah zuhur. Tapi saya sampai hari ini masih condong kepada yang sebelum zuhur. Dan memang secara medis itu saya rasakan sendiri ke tubuh, kalau saya tidur walaupun cuma setengah jam sebelum zuhur itu begadangnya enak. Ya, maksudnya malam itu kuat. Kalau pada zuhur pengennya bablas sampai asar. Kalau kerja bahaya di komputer belak sampai adzan asar. Ya, ini qailullah ini diantara sunnah mahjurah, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal sunnah ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Beliau sampai mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidurlah kalian sejenak di siang hari karena syaitan tidak mengerjakan itu. Jadi ini diantara perbuatan untuk menyelisih kebiasaan syaitan. Tidur sejenak. Bahkan saya membaca ada riset, kemudian akhirnya diberlakukan di sebagian perkantoran di Jepang. Coba lihat beritanya itu. Jadi sampai-sampai di kantor itu semuanya disuruh tidur. Ada waktu tidur semuanya. Kenapa? Ternyata untuk kesehatan baik. Dan Nabi SAW, apapun yang beliau lakukan, walaupun beliau nggak meneliti dulu ini sehat atau tidak secara medis, tapi ketika kemudian teknologi itu berkembang, kemudian mereka meneliti bagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi, ternyata secara medis sehat. Ya, masya Allah. Baik, jadi di waktu siang, baik entah itu sebelum zuhur atau setelah zuhur, ada waktu sejenak, walaupun mungkin kita mampunya 10 menit, 15 menit, silahkan. Nah, pertama kita bukan hanya biar segar saja, tapi karena meneladani Rasulullah SAW. Dan lihat, bayangkan ya, kapan seorang itu enak dan dapat pahala? Ya tidur. Udah enak dapat pahala, tapi niatannya tadi meneladani Rasulullah SAW. Baik, kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Setelah itu ya Nabi SAW, karena di sini ada pertanyaan bagaimana makannya, nanti kita singgung ya. Karena makannya Nabi, intinya Nabi itu kalau makan di rumahnya ya sebagaimana yang dituturkan oleh para istrinya, maka tidak banyak yang didapatkan. Makanya tidak ada secara umum ya, kita bicara secara umum, tidak ada secara umum bagaimana rincian apa yang dimakan sama Nabi. Nabi ini kalau makan siang apa? Kalau makan sore apa? Sarapan paginya apa? Nyabu atau misalnya apa namanya? Nyabu itu nyarapan bubur atau nyenggol gitu ya, nyarapan jengkol. Atau apa? Enggak ada ya secara umum, tapi apa yang dikonsumsi Nabi ada. Ya, apa yang dikonsumsi Nabi ada, tapi secara detailnya tidak ada. Sebagaimana kita misalnya, kalau saya pagi nggak makan nasi, kalau siang padang, rendang segala macam. Kalau sore agak ringan, sayuran, nah, itu mungkin kita bisa. Tapi Nabi SAW tidak dirincikan tentang beliau. Baik, kemudian para jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah, ya keseharian Nabi berdakwah. Sahabat-sahabat yang perlu diingatkan, kemudian yang ketika ada ayat turun disampaikan, ketika ada sebuah kejadian diluruskan, beramar ma'ruf nahi munkar. Itu kebiasaan Nabi SAW. Baik, kemudian para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala, adalah Nabi SAW tadi waktu sholat asar, kemudian beliau berzikir, maka yang disebut dengan zikir pagi dan zikir petang. Yang kita usahakan para jemaah, khususnya di bulan Ramadan ini, jangan sampai bolong tuh, namanya zikir pagi petang, jangan sampai bolong. Kenapa? Karena insya Allah siapa yang melanggengkan di bulan Ramadan, kemudian dia mengikhlaskan niatnya karena Allah, mudah-mudahan itu akan membuat dia langgeng di luar Ramadan. Nah kan kita sering ketinggal tuh, oh lupa pagi, udah tiba-tiba zuhur, lupa zikir pagi. Kemudian nunggu asar, kita sibuk dengan aktivitas kita, apalagi macet-macetan dan lain sebagainya, lupa zikir
sore. Akhirnya keburu tiba waktu malam. Maka Ramadan ini kita list ya amalan-amalan yang jangan sampai bolong. Di antaranya adalah zikir pagi petang. Selain daripada tilawah Al-Quran. Baik, kemudian para jamaah sekalian, di malam hari apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan, para jamaah sekalian, ngobrol sejenak dengan istrinya. Jadi gilirannya beliau di mana, maka sebelum tidur itu ya ibarat kata ya dengar ocehan istrinya. Nah, ini kita tidak mengatakan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita daripada istri Nabi SAW ngoceh, enggak, tapi curhatan-curhatan beliau ngobrol dengan istrinya. Ini diantara sunnah juga, sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian diamalkan oleh beliau, yang jarang dilakukan oleh para suami istri adalah ngobrol ba'da isya dengan istri. Nah baik, ada sebuah keterangan yang disebutkan, karena memang kalau kita lihat miniatur Masjid Nabawi, kemudian zaman dulu ya, kemudian istri-istri Nabi itu tinggalnya di sekitar Nabawi, maka disebutkan dalam riwayat, terkadang kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu terkadang kalau beliau misalnya gilirannya di istri A, misalnya kita katakan istri A, Aisyah misalnya, atau Maimunah misalnya, atau yang lainnya, maka sebelum waktu tidur itu semua istri ngumpul di sana ya, terkadang makan malam bersama dan lain sebagainya, istrinya ngumpul, tapi tetap nanti mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Nabi SAW beliau menetap di tempat beliau dapat jatah gilirannya ya, di istri yang si A ini. Nah kemudian yang mereka akhirnya pulang lagi. Nah baik para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Nabi SAW membiasakan diri memang tidur setelah isya. Tadi kalau ada waktu kesempatan ngobrol-ngobrol, setelah itu langsung tidur. Memang di awal waktu. Nah ini ya khususnya saya sulit. Saya kayaknya sudah belasan tahun mungkin nggak pernah tidur pada isya. Ya kecuali mungkin terhitung mungkin dalam setahun. Ya, memang ini kebiasaan yang kurang pas. Kalau kita ikut bagaimana kebiasaan Nabi SAW, maka beliau tidur itu setelah sholat isya langsung. Ba'diyah, kemudian ngobrol sejenak dengan istrinya, tidur. Kenapa? Karena kalau tidurnya lebih awal, maka bangunnya pun akan lebih awal. Itulah kenapa Nabi SAW, rahasianya kenapa Nabi berpanjang-panjang, berlama-lama sholat qiyamul lail. Ya, sholat qiyamul lailnya Nabi tahu semuanya insya Allah ya. Berapa lama? Berapa lama kira-kira qiyamul lail Nabi? Berjam-jam Pak. Makanya kata Aisyah, kana yakumul lail hatta yatawarram qadamah, hatta tatawarrama qadamah. Nabi SAW biasa sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita beda, bukan kakinya, yang bengkak apa? Matanya Pak, saking lama tidurnya. Itu bedanya kita ya. Nabi di bawah, kita di atas. Saking lama tidur sampai matanya kelihatan banyak tidur ya. Nah, jadi karena beliau memang tidur awal, kemudian panjang dalam qiyamul lail. Karena memang tahajud itu yang terbaik adalah panjang dalam berdirinya. Afdhalus shalah tulul qiyam, kata Nabi SAW, sebaik-baik salat adalah yang paling panjang lama berdirinya. Maka disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Hudzaifah, pernah beliau ngintil gitu ya, ngikut di belakang Nabi, maka beliau membuka surat Al-Baqarah. Maka Hudzaifah, wah Al-Baqarah nih. Mungkin kita juga pertanyaan sama, Al-Baqarah nih. Oh mungkin 100 ayat. Nah tapi lihat, seminim-minimnya suudzonnya sahabat, suudzon ya dalam tanda kutip, itu 100 ayat. Kalau kita gimana? Oh kayaknya paling banter 1 halaman nih. Kayaknya paling lama 1 halaman. Ternyata Nabi lanjut, setelah 100 lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Sampai kata Hudzaifah apa? Hampir-hampir aku ninggalin Nabi. Hampir-hampir aku batalkan, aku kabur. Akhirnya kata Hudzaifah, oh mungkin sampai akhir Al-Baqarah. Ternyata beliau masuk surat An-Nisa. Kata Nabi, oh mungkin beberapa ayat An-Nisa, mungkin ruku. Ternyata surat An-Nisa selesai, masuk Al-Maidah. Itu 1 rakaat. Apa tadi? Al-Baqarah, An-Nisa, tadi Ali Imran. Memang An-Nisa dulu, dalam riwayatnya An-Nisa dulu, kemudian Ali Imran, kemudian beliau ruku. Berarti 3 surat itu sekitar 5 juz dalam 1 rakaat. Kalau kita langsung subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Itu kebiasaan Nabi SAW. Makanya sebagian para ulama mengatakan ya, kenapa sebagian ulama mengatakan bolehnya kita menambah rakaat, tidak mencukupkan dengan 11, karena
kita ingin 11 kayak Nabi dalam jumlah rakaatnya, tapi tidak dengan durasinya. Itu salahnya. Giliran bicara durasi, nggak bilang, oh Nabi 11 rakaat. Giliran rakaatnya, Nabi 11 rakaat. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, ya silakan. Makanya nggak perlu ribut tuh. Yang 11, yang 23 nggak perlu diributkan. Nah, bagaimana kita bisa berlama-lama dalam sholat? Nah, kalau bisa 23 kemudian panjang, ya bagus. Atau 11 rakaat kayak Nabi tapi panjang, itu lebih baik lagi, yang paling afdal, karena berkesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Sampai jam berapa? 2 menit lagi ya. Baik, ada tanya jawab ya. Baik, tanya jawab mungkin 2 menit aja ya. Baik para jemaah sekalian, jadi ini yang biasa dilakukan Nabi SAW, tidak banyak disampaikan, tapi secara umum Nabi hari-harinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sesuatu yang sifatnya lalai. Makanya para jemaah kami ingatkan agar kita tidak sia-sia di bulan Ramadan. Yang masih bekerja, ingat dari rumah niatkan ketika kita berangkat kerja mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, agar sekian jam yang berlalu dari kita di bulan Ramadan, sayang kalau tidak ada niatan ibadah, berlalu sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya. Ya, kerja diniatkan ibadah, ketika istirahat diniatkan ibadah, apalagi yang sifatnya ibadah-ibadah mahdhah, zikir, baca Quran, duduk di hadir pengajian, itu niatkan. Ya, ini yang perlu kita camkan tentang bagaimana Allah itu melihat dari niatan-niatan hamba ketika beraktivitas. Selama hal-hal yang mubah kemudian bisa diniatkan ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Sekian detik aja Pak soalnya ya. Baik, silakan. Tadi kan Nabi Muhammad itu sedang membantu istrinya. Kalau misalkan di zaman sekarang ini kan, kalau misalkan suami itu hanya nafkah saja tanpa membantu istri, sini ini itu apa termasuk kita zolim ke istri apa gimana? Baik. Kalau sebetulnya kalau sama-sama ridho tidak masalah. Tapi saya yakin ya, semua para istri ketika mengetahui suaminya membantu pekerjaan rumah tangganya, luar biasa, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita katakan zalim, mungkin kita mengatakannya tidak meneladani Rasulullah. Ya, tidak meneladani Rasulullah, karena memang kewajibannya menafkahi. Tapi kalau ingin meneladani Rasulullah, maka membantu. Ya, jadi kalau kita katakan kalau memang nggak bisa tiap hari, apalagi misalnya bekerja pulang capek, kalau harus ngepel harus ini, mungkin capek letih. Ya kita membantunya mungkin di hari-hari yang kita bisa bantu. Artinya tidak belas gitu ya, sepanjang tahun seumur hidup istrinya sampai punya kesan dia nggak pernah megang lapel aja, nggak pernah megang piring aja untuk dicuci, nggak pernah. Gimana kesan istri seperti itu? Ya, ini bukan orang yang ngaku sebagai pengikut Nabi, tapi dalam perkara-perkara seperti itu tidak mengikuti Nabi SAW. Jadi begitu ya. Kalau misalkan hadis yang sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang paling baik. Betul. Itu maksudnya ke situ. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Nah, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada istri kita. Ya, bantulah. Maksudnya walaupun hal-hal sederhana misalnya. Ya, jangan sampai kan istri itu, maaf ya, istri itu bisa kalau nggak ada kita dia mampu segalanya. Tapi kalau ada kita dia pengennya manja. Pak, Mas, tolong angkatin galon. Tapi kalau nggak ada kita dia angkat sendiri, bek gitu. Ya, karena memang tabiatnya seperti itu, ingin mendapatkan perhatian dari suami. Jadi saya betul ya, pertanyaan di sini saya ingin menegaskan untuk para suami, lakukan hal ini karena ini mencontoh Nabi SAW. Nah, saya sama ya, ngepel, nyapu, ya, suka saya lakukan walaupun saya tidak katakan setiap hari, karena ya kadang pulang malam juga. Jadi nggak ketemu jam harus ngepel, karena ketika nyampe udah beres duluan. Nah, tapi ketika ada kesempatan itu maka lakukan. Ya, jangan kita gengsi, saya pemimpin kemudian apalagi tadi misalnya punya pembantu tapi kita nggak mau melayani urusan pekerjaan rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan majelis ilmu kita ini menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajat kita dan semoga pahala puasa ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi catatan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.